Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Besti Laborita Simon Panggabeat. Jemaat, mari bersatu dulu. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang besar, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam surga berlalu. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
nats pembimbing dari Roma pasal 11 ayat 36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal dosa kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami. Janganlah kau menghukum
Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dari kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah perintah hidup baru. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Kolintang Solapide. Dipersilakan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pujian yang disampaikan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai sekarang ini. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuliakan nama-Mu. Saatnya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya seluruh persiapan diri kami dalam kerendahan hati kami bawa padamu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami, mengurapi kami, membimbing kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik, dan dalam sukacita kami menerimanya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami percayakan ya Tuhan waktu ini kepadamu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga umat-Mu yang mendengarkan. Tuhanlah yang memimpin kami. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 menurut TB2 yang mengatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya,
dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, sujud dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi." Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-puji, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa berkudus, sampai yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, muliakanlah Rajamu, muliakanlah Rajamu. Pada hari Minggu yang kemarin, pembacaan Alkitab tertulis dari Wahyu pasal 1. Dan pada hari Minggu kemarin sudah dijelaskan tentang latar belakang dari kitab Wahyu ini. Tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali supaya kita semakin memahami apa sih yang menjadi latar belakang kitab Wahyu ini. Nah, latar belakang dari kitab Wahyu ini berhubungan dengan kondisi jemaat pada zaman itu, secara khusus pada pemerintahan Kaisar Nero dan juga Kaisar Domitianus. Orang-orang percaya di berbagai tempat di wilayah kerajaan Kekaisaran Romawi sedang mengalami penderitaan yang amat sangat. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, dan dalam kasusnya Rasul Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos. Penderitaan yang amat sangat ini bisa menimbulkan, pertama, orang menjadi takut. Orang menjadi berhenti mengikut Yesus. Mereka tidak mau lagi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus karena nyawa menjadi taruhannya. Tapi ada juga yang semakin teguh beriman. Meskipun nyawa taruhan, tapi mereka tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam situasi jemaat-jemaat yang sedang mengalami penganiayaan itu, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes. Tuhan Yesus menyingkapkan suatu rahasia pekerjaan Tuhan atas umatnya, atas bumi, atas seluruh makhluk ciptaannya. Ini merupakan pengungkapan tentang apa yang akan terjadi semenjak wahyu ini diberikan kepada Yohanes sampai nanti Yesus Kristus datang
kembali. Jadi zaman yang sungguh sangat panjang, mulai dari Yohanes mendapatkan penglihatan sampai nanti Yesus datang kembali. Dalam masa itulah semua yang diungkapkan dalam kitab Wahyu ini dinyatakan, dilakukan, dikerjakan, digenapi. Nanti menjadi sempurna ketika Yesus datang kembali. Tapi proses itu, proses pekerjaan Tuhan itu terus berlangsung sampai nanti Yesus datang kembali. Nah, kalau kita membaca kitab Wahyu, kita bisa menemukan di sana kisah peperangan. Kisah peperangan antara Allah dengan iblis. Peperangan antara Kristus dengan anti-Kristus. Peperangan antara Roh Kudus dengan nabi-nabi palsu. Peperangan antara orang kudus dan orang berdosa. Dan senjata yang dipakai dalam peperangan itu oleh Allah dan para pengikutnya adalah firman Allah dan kebenarannya. Sedangkan iblis dan pengikutnya menggunakan senjata dusta dan tipu daya. Dalam kitab Wahyu itu dikisahkan bahwa dalam peperangan itu Allah, Yesus Kristus dan para pengikutnya itulah yang menang. Sedangkan iblis dan para pengikutnya dihancurkan. Dan barang siapa yang tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya dia akan memperoleh apa? Mahkota kehidupan yang kekal. Dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Sedangkan iblis dan para pengikutnya mendapatkan kebinasaan. Ya, kalau kita baca ya Bapak Ibu, saudara-saudara, dari pasal 1 sampai terakhir itu berisi tentang peperangan itu. Ya, itu mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan turut berperang dengan kita. Berperang dalam iman. Sepanjang gereja masih ada di bumi ini, Allah turut berperang dalam peperangan iman, memenangkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini kita hayati ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam penglihatan itu, khususnya perikop bacaan kita ini, kita mau melihat ada 3 hal yang disampaikan. Salah satu yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu adalah para malaikat Tuhan 7 orang yang meniupkan sangkakala. Malaikat sorgawi meniup sangkakala. Ada 7 sangkakala yang ditiup. Sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketika ditiup, datanglah malapetaka atas bumi. Tetapi pada bagian bacaan kita, ketika sangkakala yang ke-7 ditiup, bukan malapetaka yang jatuh ke bumi. Tetapi yang pertama, Yohanes mendengarkan suara-suara nyaring di dalam sorga yang mengatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Suara yang nyaring. Ini suara dari penghuni sorgawi. Para malaikat dan orang-orang kudus. Mereka serentak menyatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini sebuah pengakuan iman, penegasan bahwa Allah, Yesus Kristus adalah raja sampai selama-lamanya. Raja di atas segala raja.
Tuhan, di atas segala Tuhan. Pemerintahan bukan hanya pemerintahan di langit, di sorga, tetapi pemerintahan di bumi, di dunia, dipegang oleh Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sebuah pengakuan iman, sebuah pujian bahwa Yesus Kristus adalah Raja sampai selama-lamanya. Ketika sangkakala yang ketujuh ditiup oleh malaikat ini, suara itu bersama-sama mengagungkan nama Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Raja sampai selama-lamanya. Jadi pemerintahannya Bapak Ibu Saudara bukan hanya di sorga, tapi di bumi. Pemerintahannya bukan hanya di bumi, tapi juga di bawah bumi. Kenapa dia yang memerintah? Karena dialah yang empunya semuanya. Kenapa dia memerintah? Karena dialah yang menjadikan semuanya. Semua tunduk pada kekuasaannya. Orang-orang kudus, para malaikat memuji mengatakan Yesus Kristus adalah Raja sampai selama-lamanya. Lalu bagian kedua, Yohanes melihat ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka. Kita bayangkan Allah, para tua-tua yang duduk di atas kursinya masing-masing. Siapa para tua-tua ini? 24 tua-tua ini mewakili seluruh umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. 12 mewakili 12 suku Israel perjanjian lama, umat perjanjian lama, dan 12 mewakili para rasul, mewakili gereja Tuhan, umat perjanjian baru. Mereka duduk di atas tahtanya, lalu dikatakan mereka sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah kepada Allah. Mereka orang-orang kudus dan yang benar ini menyembah Tuhan Allah. Dan mereka mengatakan apa? Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Ungkapan syukur dinaikkan oleh seluruh umat Tuhan yang digambarkan 24 tua-tua. Mereka mengucap syukur kepada Allah karena apa? Pemerintahan Allah itu dinyatakan. Ketika pemerintahan Allah dinyatakan, maka kehendak Allah, otoritas Allah, kedaulatan Allah, wibawa Allah, itulah yang diterapkan. Memuji Allah. Karena dia adalah Raja. Raja atas segalanya. Dia adalah Tuhan atas semua Tuhan. Dia memangku kuasa atas seluruh bumi dan memerintah sebagai Raja. Pada ayat 17 ini, kalau kita perhatikan, tidak disebutkan yang akan datang. Boleh kita lihat pasal 1 ayat 4 dan 8. Bacaan kita hari Minggu kemarin, pasal 1 ayat 4 dan 8. Di ayat 4 dikatakan, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 8, akulah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam bacaan kita tidak disebutkan dan yang akan datang. Karena apa? Yesus sudah datang.
Sehingga kata yang akan datang itu tidak disebut lagi. Pada peniupan sangkakala yang ketujuh ini, Yesus Kristus sudah datang. Dialah yang memangku kuasa dan dialah raja di atas segala raja. Dia yang datang sebagai raja. Nah, dalam perkataan itu, kalau kita lihat selanjutnya, ke-24 tua-tua ini mengatakan bahwa semua bangsa telah marah. Marah di sini ini artinya apa ya? Marah di sini menunjuk pada bangsa, semua bangsa yang melakukan kekacauan. Mereka yang berperang, yang melakukan kejahatan, yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan tipu daya dan perbuatan dosa lainnya, termasuk menganiaya orang-orang kudus, membunuh orang-orang yang percaya, menganiaya gereja Tuhan. Mereka ini marah. Marah karena apa? Karena pekerjaan Tuhan yang berlaku. Bapak Ibu Saudara, ini kan antek-anteknya si iblis ya. Orang yang dikuasai oleh iblis, yang dirasuki oleh iblis, itu sukanya, kecenderungan hatinya itu adalah melakukan dosa. Berperang, melakukan kekerasan, ya, menganiaya dan seterusnya. Ini kelompoknya si iblis yang memang tidak menyukai adanya manusia, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka marah. Kenapa? Mereka ingin menguasai semuanya. Mereka melawan Tuhan. Mereka ingin satu orang pun tidak ada yang menyembah kepada Tuhan Allah. Itulah kehendaknya si iblis. Dan ketika ada orang yang percaya, marahnya minta ampun. Sama dengan orang beribadah, ya, nyanyi-nyanyi dalam gereja, di luar marah. Mendidih hatinya mendengarkan pujian kepada Tuhan, lalu datang melempari itu orang sedang beribadah. Itulah gambarannya. Bagaimana semua bangsa yang marah ini, yang telah dirasuki oleh si iblis ini, ingin pekerjaan Tuhan itu berhenti. Dengan cara apapun mereka mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Tapi apa dikatakan selanjutnya? Ayat 18. Tetapi telah datang amarahmu. Tuhan balik marah. Kepada siapa? Bangsa-bangsa tadi yang memang hendak menggagalkan pekerjaan Allah. Tuhan balik marah kepada mereka. Ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan Allah, Yesus Kristus itu raja. Bukan hanya raja, tapi hakim. Hakim yang adil. Sehingga dia berdiri menyatakan kehendaknya atas orang-orang yang setia kepadanya, memberikan upah katanya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Orang-orang yang telah mati, hamba Tuhan, nabi-nabi, orang-orang kudus, mereka yang takut akan nama Tuhan, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Allah memberikan upahnya. Kepada setiap orang yang setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan upahnya. Upahnya apa? Wahyu menjelaskan upahnya adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Tetapi Allah membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Ini Allah bertindak adil. Bagi yang setia kepadanya diberikan upahnya kehidupan yang kekal. Bagi yang merusak bumi, itu tadi yang marah, yang merusak bumi,
dengan segala perbuatan-perbuatan jahatnya yang dipimpin oleh si iblis itu akan binasa. Tuhan membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Dia raja sekaligus juga hakim. Dia raja yang adil, yang bijaksana, yang tahu mana ini orang-orang yang setia kepadanya dan yang merusak pekerjaannya. Dia mengaruniakan upahnya masing-masing. Lalu kita lihat kembali apa yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes melihat bait Allah di sorga terbuka. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu. Kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak Ibu Saudara, hubungan antara Allah di dalam Yesus Kristus kepada umatnya yang masih tinggal di bumi ini, itu sebuah hubungan yang sangat dekat. Tidak ada pembatas. Dalam perjanjian lama, hubungan umat dengan Tuhan itu jauh. Harus ada perantara. Ketika umat datang beribadah, ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu disimpan di ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang datang memasukinya. Dan hanya satu imam besar, 1 kali 1 tahun yang bisa masuk. Setelah dia menguduskan dirinya, baru dia masuk. Bertemu dengan Tuhan itu sulit. Ada perantara, ya, para imam-imam. Tetapi setelah Yesus Kristus datang ke dunia, dia membuka tabir bait suci ketika dia mati di kayu salib. Itu tandanya lewat kematiannya dia menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga pintu sorga terbuka, bait suci terbuka bagi orang-orang yang percaya. Kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak bisa satu orang pun datang menghadap Tuhan kalau tidak dikuduskan. Pertemuan dengan Tuhan yang Maha Kudus dengan yang tidak kudus itu membawa kematian pada yang tidak kudus itu. Tetapi Allah memungkinkan umatnya untuk ketemu dengan Dia melalui darah Yesus Kristus. Pintu sorga itu terbuka. Bait suci itu terbuka. Sehingga orang-orang yang percaya tidak perlu lagi menggunakan seorang perantara untuk ketemu dengan Allah. Kita bisa ketemu langsung dengan Tuhan Allah. Ya. Bagi orang-orang yang percaya, pintu bait suci terbuka. Dan setiap orang yang percaya bisa datang kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun kepada Allah. Dan nanti ini gambarannya. Ketika sempurna pekerjaan Tuhan itu, dia datang kembali. Kita pun akan bersama-sama dengan Allah bertemu muka dengan muka. Luar biasa enggak itu? Luar biasa. Ya. Kita ketemu muka dengan Allah. Satu meja dengan Dia makan bersama. Ada dalam persekutuan bersama dengan Dia. Sekarang ketika kita di bumi, ya kita belum ketemu muka dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus. Ada masanya nanti kita ketemu dengan Dia, asal kita tetap setia kepadanya. Pintu bait suci terbuka bagi orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Pintu itu terbuka bagi kita. Allah sangat dekat dengan kita. Allah bersama dengan kita. Itu yang mau dikatakan.
Dan gambarannya ketika nanti sempurna pekerjaan Tuhan di akhir zaman, dia datang kembali, kita pun bersama dengan dia. Terbuka memang ya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pemuliaan Yesus Kristus. Pada hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia kembali ke sorga, dia kembali ke tempatnya. Dan ketika dia kembali, dia duduk di tahta kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tugasnya apa kira-kira? Dalam pengakuan iman kita itu apa disebutkan? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, saya terharu. Yesus menyediakan tempat untuk kita. Luar biasa itu. Ya. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita. Iman orang Kristen itu sebuah kepastian. Tidak ada yang perlu diragukan. Tuhan melakukannya untuk kita. Bukan kita yang mengusahakan. Tapi Tuhan yang mengusahakan. Satu keajaiban untuk kita. Bisa masuk di sorga nanti. Bukan usaha kita, tapi Allah mengusahakannya. Dalam Yesus dia mengusahakan. Bukan karena kebaikan kita. Siapalah kita ini? Ya, kita ini punya kekurangan, kelemahan, kejahatan. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman yang kita miliki kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, itu yang menyelamatkan kita. Karena kita beriman kepadanya, maka dia menerima kita. Kan suatu keajaiban. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di sanalah akhirnya kita gitu loh. Di sana akhirnya kita. Dan sekarang selain menyediakan tempat bagi kita, dia duduk sebagai raja. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun Tuhannya orang, ilahnya orang, itu urusan dia. Yang kita tahu Tuhannya kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapapun raja dia, mau kaisar, mau pemerintah, mau orang kaya, itu urusan dia. Tapi rajaku adalah Yesus Kristus, itu raja kita. Kalau dia raja, seperti apa kita di hadapannya? Coba dulu bayangkan, raja kita Yesus Kristus duduk di atas tahta kemuliaannya. Seperti apa sikap kita kepadanya? Rasa hormat berikan, tunduk berikan, setia, taat. Perintah raja harga mati, wajib dilakukan. Kalau Tuhan Yesus raja kita, maka kewajiban kita melakukan perintahnya, itu harga mati. Kalau kita menjadikan dia sebagai raja. Dia yang menguasai kita, dia yang menentukan hidup kita, dia yang menuntun kita. Jadi ketika Yesus sebagai raja bagi kita, hormati dia. Muliakan dia. Muliakan. Seluruh hidup kita ini memuliakan namanya. Memuliakan namanya sebagai raja. Jangan lagi sembarangan. Jangan asal-asalan hidup. Ya, jangan sembarangan. Kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan hidup kita seperti apa. Tiap hari kita perhatikan hidup kita. Jangan berlalu begitu saja. Perhatikan setiap ucapan. Perhatikan setiap perbuatan, perilaku, tindakan, karya. Semuanya perhatikan. Jangan sampai nanti raja kita Yesus Kristus itu marah. Bisa marah ternyata dia. Ya, marah. Dia mau memberikan yang terbaik bagi kita. Catatannya, hiduplah bersama dengan dia. Tunduk, taat, setia kepadanya. Meskipun situasi hidup kita tidak baik-baik saja. Dan memang kenyataan hidup kita tidak baik-baik saja.
Ya, bukan hanya masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang kita alami, tapi juga tekanan ada. Ya, tekanan dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita itu ada. Tapi kita yakini Allah di dalam Yesus Kristus itu dia hadir. Dia hadir turut berperang dalam peperangan iman kita. Dia hadir sebagai raja juga sebagai hakim. Mungkin kita lihat kejahatan, perbuatan si iblis itu demikian berjaya, demikian hebat. Tapi ingat, ada waktunya Tuhan menuntaskannya. Tuhan menghentikan. Itu bukti apa? Allah dalam Yesus Kristus itu bekerja. Dia raja yang bekerja meluruskan jalan dunia ini. Supaya semua kembali kepada jalan kehendaknya. Kalau berliku-liku, belok-belok ke sana sini, dia kembalikan. Mungkin kita melihat lambat pekerjaan Tuhan. Tapi yakinlah, proses pekerjaan Tuhan itu berlangsung dalam kehidupan kita. Ketika orang berbelok dari jalannya, dia akan mengkat, potong kembali. Ya, dia sebagai hakim yang memberikan upah kepada orang-orang benar dan memberikan upah juga kepada orang-orang yang tidak benar. Upah kehidupan, upah kebinasaan. Kita mau pilih yang mana? Ya. Tapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk tunduk, hormat, memuliakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sebagai Raja. Itulah bukti kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Di muka tahtanya semua berteduh. Musuhnya menyembah, tersungkur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Jemaat mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Engkau mengasihi kami dalam kasih-Mu yang besar. Engkau menerima kami, orang-orang yang berdosa ini. Dan Engkau telah menguduskan kami di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga kami diperkenankan oleh Allah bertemu denganmu tanpa ada perantara ataupun halangan. Ini merupakan keajaiban bagi kami. Siapalah kami? Orang-orang berdosa. Tapi hanya iman kami. Itulah yang membawa kami ya Tuhan kepada pengasihan-Mu. Hanya iman itulah yang kami miliki. Kiranya Engkau Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Engkau kiranya menguatkan kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan berbagai masalah, tantangan, pencobaan. Bahkan kuasa iblis pun demikian hebat menggoda kami, merongrong iman percaya kami. Tapi lewat firman-Mu Engkau memperdengarkan kepada kami. Kami tidak sendiri berperang melawan iblis. Tuhan dengan kuasa-Mu juga berperang melawan iblis, memenangkan kami. Kami mohon padamu Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami. Jangan kami jatuh ke dalam perangkap si iblis. Engkau kiranya yang memberikan kami hikmat. Roh Tuhan memimpin kami sehingga kami tahu mana yang baik, yang benar, yang berguna seturut dengan kehendak Tuhan. Sempurnakan Tuhan segala karya kami. Kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kami. Kiranya kami tunduk pada perintah-Mu, pada kehendak-Mu. Kami juga merendahkan diri kami di hadapan-Mu yang Maha Kuasa. Ajarilah kami supaya sikap kami tidak bermain-main kepadamu, tapi sikap hormat, penuh rasa takut datang kepadamu. Tuhan, sepanjang hidup kami sampai nanti kami mati, kiranya kami tetap percaya kepadamu. Kami ada dalam persekutuan bersama denganmu. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau memeluk kami dengan erat. Jangan tinggalkan kami apapun situasi hidup kami. Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami tempat di sorga. Kiranya kami berjalan dalam hidup ini sampai pada akhirnya menuju ke rumah-Mu, menuju ke sorga. Sehingga apa yang Tuhan sediakan bagi kami menjadi milik kami. Kami berdoa ya Tuhan, dalam setiap hari hidup yang kami jalani, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang memimpin hidup kami. Berkati keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami. Kiranya Tuhan memelihara hidup keluarga kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, menjauhkan dari mara bahaya dalam bentuk apapun. Kuasa Tuhan juga menolong kami untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan, dan kami mendapatkan kelegaan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan seluruh pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami, kiranya kerja yang kami lakukan merupakan pekerjaan yang halal, yang berkenan kepada Tuhan.
dan kami bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan segenap hati kami. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Merekalah kebanggaan kami, masa depan kami, harapan kami. Tuhan memberkati mereka semuanya untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ketika mereka memiliki iman kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, pelihara iman tersebut. Jangan biarkan apapun dalam hidup mereka mengambil iman itu dari mereka. Kiranya anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dalam masa belajar, dalam masa pendidikan, dalam masa bertumbuh, dalam masa bermain, juga dalam masa bekerja. Kiranya anak-anak kami ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan ini, Jemaat Mangamasean. Engkau memberkati jemaat ini untuk terus bertumbuh dalam iman. Tugas gereja bersekutu, melayani, bersaksi, kami kerjakan dengan sukacita. Dan kiranya kuasa Tuhan yang bekerja atas gereja ini dalam seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan. Berkati majelis jemaat sebagai pimpinan gereja Tuhan ini. Berkati juga presbiter, pelaksana harian majelis jemaat, memberkati pengurus pelkat komisi, memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya kami melakukannya dengan baik, dengan rasa hormat kepadamu, ya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Raja kami. Berkati juga ya Tuhan, seluruh kegiatan yang akan dilakukan 1 minggu ke depan ini. Kiranya seluruh warga jemaat mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan. Dan para pelayan Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan juga mengurapi dengan kuasa dan hikmat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mendoakan Ibu Maria Tojeng, Ibu Nasmin Katmayer, Ibu Rian Wawiling, Ibu Nace Mangintek, Saudara Rafael Huae, Ibu Linggar Pinori. Kuasa-Mu ya Tuhan memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Kami mendoakan warga jemaat sektor pelayanan 10 secara khusus keluarga Dumais Komuna, keluarga Ijab Ronge, keluarga Balatau Taware, keluarga Kumaat Ginting. Kuasa Tuhan menyertai perjalanan hidup keluarga ini, menyediakan apa yang mereka perlukan, dan Tuhan menolong mereka melalui masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Kami mendoakan warga jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran dan juga usia perkawinan dalam minggu ini. Berkati ya Tuhan dalam sukacita merayakan hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Kiranya mereka menyatakan syukur dengan melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang berguna dalam kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yon Arhanud bersama dengan GPIB Mangamasean dalam hubungan kerjasama yang baik. Kiranya hubungan ini terjalin dengan baik, tanpa tekanan, tanpa keinginan untuk mengatur satu dengan yang lain. Kami mohon padamu Tuhan, berkati gerejamu ini yang hadir di tengah-tengah wilayah Yon Arhanud. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkati Tuhan. Kiranya bangsa kami ini tetap ada dan semakin berjaya. Tuhan karuniakan kerukunan, kedamaian, ketenangan. Kami semuanya saling menghargai dalam perbedaan, bekerja sama membangun negeri kami ini. Berkati pemerintah kami, supaya dalam takut akan Tuhan mereka memimpin bangsa ini. Dan semua kebijakan yang mereka lakukan, yang mereka ambil dan kerjakan, kiranya membangun bangsa kami. Tuhan, kepadamu kiranya kami membawa semua permohonan kami ini. Tuhan menyempurnakan apa yang kami bawa kepadamu, sehingga semuanya Tuhan yang menjawabnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter yang bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa secara silih berganti. Mari berdoa. Ya Tuhan sumber kasih, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memakainya bagi pekerjaan kasih untuk menolong orang yang lemah, menguatkan yang letih, dan meneguhkan ikatan persaudaraan di antara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta Jemaat hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada satu pelayan firman Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH. Kedua, pelayanan pujian Kolintang Solapide Mangamaseang. Ketiga, organis Saudara Hiskia Enrico Sasiang. Empat, pemandu lagu Ibu Heti Kasenda Lasut. Operator multimedia tim Mangamaseang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Bidang teologi, ibadah hari Minggu, Pelkat, dan keluarga. Satu ibadah hari Minggu, Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu, pukul 8.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Yang kedua, ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Yang ketiga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10 sesuai dengan jadwal. Ibadah Pelkat PKP Gabungan hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Yang kelima, ibadah keluarga hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Dan yang keenam, ibadah Pelkat PKB hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10 sesuai jadwal. Bidang PPSDI PPK Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja, himbauan, mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2b. Bidang Infokom Litbang Atestasi.
berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan masing-masing. Pertama, Saudari Adieta Marceli Tahir dan Saudari Fedora Diati Tahir, atestasi dari GPIB Jemaat Mangamaseang ke Gereja Mawar Saron, Makassar. Yang kedua, Ibu Yeni Laitalo tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat titipan di GPIB Mangamaseang. Yang bersangkutan telah diserahkan kembali sebagai anggota jemaat ke GPIB Sejahtera Bandung. Yang ketiga, keluarga Andreas Robin Malaha, atestasi dari GPIB Jemaat Mangamaseang ke GPIB Immanuel Depok. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 23 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 74 orang, wanita 144 orang, jumlah 218 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video progres renovasi kantor lama. Ya, mari kita mendukung penyelesaian pekerjaan kantor lama. Proses sedang bekerja, dana sedang dikumpulkan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, kita bergotong royong menyelesaikan kantor lama untuk fasilitas yang akan digunakan, pelkat-pelkat, latihan paduan suara termasuk ibadah yang akan dilangsungkan di sana. Jadi mohon Bapak Ibu seluruh warga jemaat ikut ambil bagian. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Mari jemaat kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kuasa muda
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.